Shalom teman-teman. Jadi apa kabar kalian? Saya harap sih semuanya baik-baik saja ya. Jadi kita kembali lagi di sini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tetapi sebelum itu kita kan udah lama nih di rumah nih, belajar dari rumah, banyak tugas, PR, ulangan dan sebagainya. Kita itu nggak boleh jenuh karena hal itu doang. Kita itu harus tetap semangat dan pertahankan semangat kita karena Tuhan itu pastinya selalu mendukung, mensupport dan di samping kita sampai samanya. Dan oleh karena itu mari kita angkat pujian, tinggi namamu dipuji. Yang kuharapkan, bukti dari yang kulihat, imanku kekuatan untuk melakukan perkara yang besar bersama Rohmu. Ku pasti tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Melebihi batas kekuatanku, aku kekuatan untuk serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Teman-teman, mari kita tepuk tangan di atas kepala. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat
berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan teman-teman, kita itu sebagai manusia ini sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Kita itu hampir nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan yang besar dan berkuasa itu, Dia bersedia untuk membantu, menopang, mensupport kita. Dan oleh karena itu juga kita juga setiap harinya dan setiap saat kita harus merenungkan dan membaca firman Tuhan, karena lewat firman Tuhan hidup kita bisa diatur dan bisa Tuhan atur. Dan karena itu mari kita angkat pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya terhebat bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menopang. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatkan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya firman-Mu yang mengatur hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang menopang kami Tuhan. Engkau kuat kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Bang kami Tuhan, firman-Mu hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menopang hidup kami Tuhan. Haleluya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Kau berikan ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau pimpin Tuhan firman ini Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kau pimpin Tuhan agar setiap bagian dari firman ini Tuhan bisa kami ingat selalu Tuhan, dan tertanam di hati kami Tuhan, dan bisa kami gunakan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai, salam adik-adik, apa kabar? Kakak berharap semua dalam keadaan sehat, keadaan baik, tidak kekurangan satu apapun. Yuk, sebelum kita memulai, kita mau berdoa dulu adik-adik. Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Biarlah kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati kami siap ditaburi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, pelanggaran kami Tuhan Yesus. Biar apa yang disampaikan menjadi rema, kekuatan, teguran, nasihat, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana hingga pesan-Mu sampai kepada setiap kami. Urapi Tuhan Yesus kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, di antara adik-adik pasti ada yang hobi makan, hobi kuliner, angkat tangan. Pasti ada ya. Nah, tapi saat-saat pandemi ini ya kita masih social distancing, kita masih jaga jarak, ya kita masih belum bisa ya adik-adik. Nah, adik-adik pernah mendengar kata maknyos? Kata maknyos itu pertama kali diucapkan oleh Pak Bondan, sekarang sudah almarhum. Dia juga suka kuliner keliling Indonesia. Nah, kakak juga suka melihat food blogger yang ada di YouTuber seperti Neng Carlos, MG Dalena, Tan Boy Kun.
seru lihat mereka mereview makanan sampai ke pelosok-pelosok, dan makanannya enak-enak ya. Adik-adik mungkin ada beberapa adik-adik yang suka nonton juga ya. Nah, adik-adik, tapi dalam berkata-kata kita juga harus, youtuber-youtuber juga harus memperkatakan yang baik-baik. Nah, kakak ada baca di salah satu medsos juga, ada food blogger yang mungkin mereka mereview makanannya mungkin kurang baik ya. Jadi ada satu restoran yang tadinya ya cukup lumayan rame. Nah, setelah food blogger itu mereview tentang restoran itu jadi sepi. Kasihan ya. Ya, kita itu duta kerajaan Allah, dan dimanapun kita harus memperkatakan perkataan baik ya adik-adik. Nah adik-adik, kenapa ya kakak kok berbicara tentang youtuber, tentang makanan? Apa sih yang mau kakak sampaikan? Tema kakak kali ini, renungan kakak, mulutku mau jadi berkat, my mouth want to be blessing. Yuk, kita semua pasti mau jadi berkat ya adik-adik. Semuanya perkataan kita, perkataan yang membangun, perkataan yang positif. Nah, sebelum kakak sharing lebih lagi, kakak ada melakukan satu percobaan dengan nasi. Satunya diberi label good, satunya diberi label bad. Nah, yang good ini kakak beri kata-kata positif, misalnya kamu baik, kamu luar biasa, kamu hebat. Nah, satu lagi yang bad, kata-kata negatif, kamu cupu, kamu bodoh. Nah, setelah kakak yang good ini, nasinya nggak bau adik-adik, tapi yang bad smelly, bau banget, dan ada sedikit kayak air berlendir gitu, bau banget. Nah, kata-kata positif itu benar-benar memberikan sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan percobaan nasi tersebut, nah percobaan itu kakak lihat di sosmed, penelitian yang pertama dilakukan oleh Dr. Masaru Ernesto, dia orang Jepang. Jadi Dr. Masaru ini melakukan percobaan molekul air, molekul yang diberi kata-kata positif itu jaringannya bagus seperti diamond gitu, tapi kata-kata yang diberi kata-kata negatif jadi seperti rusak gitu. Nah adik-adik, mungkin nasi tadi juga kan mengandung air ya adik-adik, ada kadar airnya ya, seperti yang percobaan Dr. Masaru Ernesto itu. Dr. Masaru Ernesto itu ada di Wikipedia, kalau ada kalian sempat boleh untuk pengetahuan aja sih. Nah seperti halnya tubuh kita, tubuh manusia itu terdiri dari 80% air. Nah makanya adik-adik, kita harus, sekali lagi kakak katakan, mengeluarkan kata-kata yang baik ya adik-adik. Dari percobaan kakak itu, kakak juga bisa membandingkan mana yang good, mana yang bad. Tiap hari kalau kita mengeluarkan kata-kata positif, pasti baik hasilnya, dan sebaliknya ya adik-adik. Nah, ada pepatah yang mengatakan lidah itu lebih tajam dari pedang. Betul apa betul adik-adik? Betul ya. Nah, kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 2. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkan beroleh kasih karunia. Jadi berkata-kata itu bukan etika, moral, atau seperti basa-basi. Ya, berkata-kata itu harus jelas. Kita ada pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Banyak sekali ngomong, tapi nggak ada kata-kata yang bermanfaat, nggak ada kata-kata yang positif. Buat apa adik-adik kita mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat? Adik-adik, mungkin kalau adik-adik di dalam satu komunitas yang baru pertama kali, atau mungkin komunitas yang adik-adik tidak kenal, mungkin kalian bisa membatasi pembicaraan kalian. Berkata-katanya juga kalian akan berbicara dengan sopan, dengan ya mungkin bisa juga kalian tidak berbicara sama sekali. Nah, tapi kalau kalian di komunitas yang kalian sudah kenal, sudah nyaman, atau
kalian sedang main game. Wah, kakak lihat adik-adik yang suka main game itu kalau sudah main game kalian seru banget, seru banget. Nah, mungkin secara refleks kalian bisa mengeluarkan kata-kata yang pedes, mungkin kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang jelek. Nah, itu adik-adik, itu kata-kata kasar juga mungkin bisa terlontar ya adik-adik. Nah, itu yang harus kalian hindari. Nah, kita mau belajar sih adik-adik ya, belajar untuk berkata-kata yang baik. Adik-adik, mungkin kalian juga punya adik kecil. Adik kecil itu menjatuhkan barang kalian, nggak sengaja kalian menyimpannya nggak rapi. Nah, kalian bisa marah, bisa maki-maki adik kalian, dan kata umpatan. Orang tua kalian pasti sedih, sangat sedih. Kalian lebih besar, harusnya kalian menjadi contoh, menjadi teladan buat adik-adik yang kecil. Mereka melihat tingkah laku adik-adik. Jadi, yuk kita belajar ya, berkata-kata yang baik. Mulutku mau jadi berkat. My mouth want to be blessing. Oke adik-adik. Nah, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu. Yuk kita buka Amsal ya. Di Amsal 16 ayat 24. Yuk adik-adik, kita sama-sama baca ya. Baca ya. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu, manis bagi jiwa dan menyembuhkan bagi tulang-tulang. Adik-adik, kata-kata itu mempunyai kuasa untuk membangun atau menghancurkan, untuk menghibur atau menyakiti. Ayo, kalian mau pilih yang mana? Membangun atau menghancurkan? Menghibur atau menyakiti? Nah, teman-teman, adik-adik, kata-kata itu mendorong seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat terpuji, tindakan-tindakan yang baik. Seperti contohnya, adik-adik mungkin punya teman yang sharing kepada kalian, curhat kepada kalian. Kalian bisa memberi nasihat, kalian bisa memberikan satu teladan, menghibur mereka, memberikan kata-kata yang positif, sehingga hati teman kalian yang merasa sakit mungkin atau terluka, kalian bisa memberikan kata-kata yang menghibur, kata-kata yang positif, kata-kata yang menyenangkan, menyembuhkan hatinya. Allah rindu mempunyai anak-anak yang baik seperti di Amsal 16 ayat 24. Manis seperti madu. Adik-adik tahu kan madu kan? Mama kalian mungkin sering, ayo minum madu dulu, minum madu dulu. Adik-adik kan tentu tahu ya manfaat madu itu banyak sekali ya. Untuk kesehatan, untuk daya tahan tubuh, banyak sekali manfaatnya. Nah, kata-kata juga, apa yang adik-adik keluarkan, pasti adik-adik mau mempunyai kata-kata yang bermanfaat. Bukan sebaliknya, kata-kata yang menjadi racun, kata-kata yang mengintimidasi, kata-kata yang merusak, kata-kata yang mengkompori, kata-kata yang menindas, kata-kata yang membuli. Itu Tuhan gak suka adik-adik. Yuk kita mau belajar ya adik-adik. Kita mau belajar adik-adik. Kita mau belajar mulut kita mau manis seperti madu. Karena itu menjadi kesukaan Allah adik-adik. Nah, banyak hal yang menyenangkan tetapi tidak bermanfaat. Contohnya mungkin ada teman-teman kalian yang hobinya membuli. Buat teman kalian itu menyenangkan, tapi itu tindakan yang sangat tidak terpuji. Kakak tidak setuju. Perkataan yang menyenangkan itu adalah obat bagi tulang. Adik-adik, tulang itu menopang tubuh kita adik-adik. Jika kita tidak mempunyai tulang, kita nggak akan bisa berdiri, nggak bisa akan beraktivitas, hanya seonggok daging dan kulit. Nah adik-adik, perkataan itu harus membangun, harus membuat orang kokoh, harus membuat orang bisa berdiri, harus membuat orang bisa bangkit. Ayo adik-adik, kita belajar ya. Adik-adik bersyukur ada di komunitas yang sehat, komunitas yang membangun kalian ke arah yang positif. Ada 2 poin bagaimana caranya mulut kita menjadi berkat. Poin yang pertama,
hati yang taat kepada firman, hati yang mau diperbaharui oleh firman. Kakak baca ya, ada di Matius 12 ayat 34 sampai 37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Mungkin ada adik-adik mungkin pernah mendengar, dia mah hatinya mulutnya aja yang jahat, hatinya mah baik. Tidak ya adik-adik, kakak nggak setuju statement itu. Apa yang keluar dari mulut kita meluap dari hati. Perbendaraan hati kita itu, kalau hati kita positif, pasti keluar juga nggak positif. Nggak mungkin ketika di sini positif keluar negatif, itu nggak mungkin adik-adik. Jadi adik-adik, yuk kita belajar untuk terus diisi norma-norma kebenaran ilahi, agar kita mempunyai kebijaksanaan dan berpengertian. Itu semua didapatkan dari firman-Nya. Adik-adik, yuk, seperti renungan kakak yang sudah kakak sampaikan, jadikan baca firman, doa, pujian, penyembahan sebagai gaya hidup kalian. Jadikan baca firman, doa, pujian, penyembahan sebagai gaya hidup kalian. Kalian akan terus diperbaharui. Kalian akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menjadi terang, anak-anak yang menjadi garam di sekeliling kalian. Teman-teman kalian akan berkata, kamu luar biasa, kamu anak Tuhan yang luar biasa. Adik-adik, mari kita belajar. Sampai hari ini pun kakak juga belajar terus, untuk terus setia, itu bangun. Gak apa-apa adik-adik, kita mau terus belajar, diperbaharui dari hari ke hari, diperbaharui adik-adik. Yang penting kita mau terus, kita jangan bebal, kita jangan malas. Bangun pagi, kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan, terus diisi firman, terus renungkan firman, terus renungkan kebaikan Tuhan. Maka hati kita akan menjadi berkat. Apa yang keluar dari hati kita akan menjadi berkat buat orang lain, akan menjadi kekuatan buat orang lain. Yuk adik-adik kita belajar ya. Poin yang kedua, sabar dan penguasaan diri. Kunci ini mempunyai makna ganda. Kita harus sabar dan menguasai diri. Ketika teman-teman kalian mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata cacian, kata-kata makian, kalian mempunyai hati yang sabar. Kalian mempunyai penguasaan diri. Kuncinya di poin yang pertama. Ketika hati ini diisi oleh firman, ketika diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kesabaran dan penguasaan diri, akan buah-buah roh yang lain. Kakak beri contoh ya adik-adik. Gelas ini seperti hati. Gelas ini seperti hati kita. Kita diejek, kita dibalas, kita membalas. Kita dimaki, kita membalas. Kita difitnah, kita balas. Mungkin terus hati kita dipenuhi amarah, dipenuhi kebencian, dipenuhi oleh hal-hal yang buruk. Adik-adik, ya. Meskipun di depan kita baik, kita tidak akan bisa melihat karena kotor hati kita. Tapi ketika kita punya penguasaan diri, punya kesabaran, kita dicaci maki, oke, sabar, Tuhan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kita difitnah, Tuhan, aku sabar. Ketika kita punya kita dihina, penguasaan diri. Ketika kita dilecehkan, kita penguasaan diri. Terangkan adik-adik. Nah, gelas ini seperti hati
hati kita. Kita isi dengan firman Tuhan. Kita isi terus, kita penuhi sampai melebar keluar. Hati kita terang, hati kita jernih. Tidak ada iri dengki, tidak ada kepahitan, tidak ada kesel, tidak ada amarah. Adik-adik, yuk kita belajar. Kita mau belajar, terus dibentuk oleh Tuhan. Mungkin tidak mudah ya adik-adik, tapi kita mau belajar terus. Biar Tuhan yang memampukan ya adik-adik, kita mempunyai hati yang bersih. Oke adik-adik, mau kan? Jika firman ini penuh, hati kita penuh dipenuhi oleh yang baik-baik, maka akan meluber. Orang bisa melihat ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ada kasih, ada anugerah, ada kebaikan yang kita curahkan kepada teman-teman kita, kepada sekeliling kita. Orang boleh melihat ada Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan adik-adik. Yuk, kita mau belajar ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, adik-adik semuanya mau belajar, mau dibentuk, mau mempunyai karakter seperti Engkau Tuhan Yesus. Terus diperbaharui hari demi hari. Tuhan, biarlah kami mempunyai hati seperti hati-Mu Tuhan. Kami diisi oleh renungan firman-Mu setiap hari dan kami diperbaharui. Yang tidak baik dari kami Tuhan, Kau kikis Tuhan. Terus Tuhan, Kau kikis Tuhan. Biarlah apa yang baik Tuhan terus Kau curahkan buat kami Tuhan. Kami mau jadi berkat Tuhan. Mulut kami mau jadi berkat Tuhan. Tidak mau menjadi racun, tidak mau menjadi batu sandungan Tuhan. Rabi setiap anak-anak Teens Tuhan, biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Tuhan, menjadi contoh dan teladan buat teman-teman dan sekelilingnya. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntun kami, bantu kami ya Roh Kudus. Tolong Roh Kudus, kami tidak mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Biar Engkau yang memampukan setiap kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, Amin. anak-anak, adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan mari pastikan kita mendengar dengan baik ya. Karena cara kita mendengar akan mempengaruhi hasil kualitas dari pengertian kita, pemahaman kita. Dan selain mendengar, tentu yang paling penting adalah melakukannya. Karena kalau firman kita dengar tapi kita tidak melakukan, Alkitab berkata apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain, sia-sia. Apa yang kita dengar kalau nggak kita lakukan, ya ujung-ujungnya tidak ada hasil, tidak ada pengaruhnya. Sehingga pertumbuhan iman kita jadi mandek, jadi nggak bertumbuh dengan baik. Oke, jadi anak-anak Teens, mari setiap firman yang ditaburkan, baik lewat tayangan online maupun dengan firman Tuhan secara offline, mari anak-anak kita melakukannya. Oke, dan sekarang kakak ajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup ibadah kita dan sekaligus menerima doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tolong kami supaya benar-benar kami menjadi murid yang baik, yaitu mendengarkan setiap ajaran firman-Mu. Dan kami juga menjadi murid yang baik untuk melaksanakan tugas, mandat, dan setiap perintah yang Tuhan berikan melalui pemberitaan firman-Mu. Maka dengan cara ini, seperti janji firman Tuhan, bahwa kami akan diumpamakan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, sehingga kami jadi remaja muda yang tangguh kuat, sehingga apapun yang kami alami, pergumulan apapun yang sedang kami hadapi, kami yakin kami tidak goyah, kami kokoh, kami kuat, dan itu akan menjadi tanda bukti
bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang perkasa di bumi ini, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dan menjadi pembeda di generasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Bapa kita di surga. Dialah sumber berkat kita. Hai anak-anak teens yang dikasih Tuhan, terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memberkati kita semua, sehingga lewat berkat Tuhan ini kita tidak kelaparan kekurangan, lewat berkat Tuhan ini kita dilindungi nih, dijauhkan dari mara bahaya dan niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Lewat berkat Tuhan ini kita diberi hikmat, marifat, kebijaksanaan sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Lewat berkat Tuhan ini kita melihat mujizat perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Lewat berkat Tuhan ini kita tetap tabah, sabar, setia, dan kuat sekalipun doa, harapan, pergumulan kita belum selesai. Dan lewat berkat Tuhan ini ada damai sejahtera Tuhan yang memelihara hidup kita sehingga kita tidak takut, tidak bimbang, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Tuhan Yesus beserta kita, sumber kebahagiaan di bumi di surga selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam happy. My choice is my destiny. In Jesus Christ I am so happy. Bye.